Banyak orang termasuk saya, Oh ya? harapan terhadap Pak Ahok sebagai seseorang yang akan menjadi pemimpin di masa depan, ya. Mungkin tidak sekarang, tapi di masa depan. Saya semula berharap sebetulnya Pak Jokowi sedang membina dia, memelihara dia lah, Iya, ya, iya. agar kan masih ada putaran-putaran politik berikutnya Iya, kan, iya, iya, masih panjang. masih panjang dan dia cukup muda kan. Tapi dengan melakukan itu, kalau sebagai politisi, saya mengatakannya sebagai suicide. Ini bukan soal Jokowi itu tidak pernah salah, ya. Betul, betul, betul. Tapi kalau Anda menganggap Jokowi yang sudah 9 atau 10 tahun terakhir ini bekerja keras, ya, luar biasa buat Indonesia, dan Anda bilang bahwa dia nggak Dia nggak bisa bisa kerja, kerja. itu kan buat kita yang Iya, iya. yang berakal waras, gitu, Berakal sehat. berakal sehat, Iya. itu yang mengatakan this is too. Kali ini saya mengundang kembali sobat lama saya, seorang tokoh yang sangat fenomenal. Karena sejak tahun lalu dia memberikan signal terhadap PDIP dan ternyata benar. Apa yang dikemukakan beliau itu sebagai peringatan, ternyata PDIP terus tidak mengikuti, tidak mendapat insight dari beliau, terus turun, terus nyungsep, ya kan. Nah, kali ini saya juga mengundang, kenapa? Karena masih banyak sekali komentar-komentar yang positif terhadap ucapan-ucapan beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Ade Armando. Terima kasih Bung ya. Terima Di kasih tengah-tengah diundang. kesibukan ada menjadi kampanye caleg nanti, Anda masih menyempatkan. Terima kasih. Jadi kemarin Pak Jokowi di dalam peresmian sebuah jalan tol di Sumatera, dia mengatakan bahwa kalau ditanya saya akan kampanye, saya nyatakan saya tidak akan kampanye. Apa makna pernyataan itu? Ya, itu pasti adalah respons terhadap kegaduhan yang menurut saya berlebihan. Berlebihan. Lah, ya. Kan kalimatnya Pak Jokowi sebelumnya itu kan sangat jelas. Betul. Bahwa presiden itu boleh Ya. berkampanye, ya. Ya. Walaupun definisi kampanye yang di sana yang dia ucapkan itu barangkali bisa dipertanyakan atau bukan dipertanyakan. Definisi tentang berkampanye, Ya, ya. kata berkampanye, Ya. itu kan definisinya bisa banyak. Tafsiran. Ya. Tafsiran, ya. Tapi yang jelas undang-undang bilang, dan Pak Jokowi itu sebetulnya lebih ke arah melakukan pendidikan politik. Pembelajaran politik. Jadi kalaupun saya misalnya kelihatan mendukung salah satu pihak, itu boleh loh. Tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Jadi misalnya ketika dia makan siang atau makan malam, saya lupa itu. Makan malam dengan sama Pak Prabowo. Kan kemudian orang berkomentar dengan riuh, dengan segala macam lah, ya. Nah, itu kan sudah berlebihan lah sikap orang terhadap Pak Jokowi itu. Pak Jokowi cuma bilang, even kalaupun saya mendukung secara tegas di depan publik tentang bahwa saya mendukung misalnya Pak Prabowo atau Pak Anies atau siapapun, itu adalah hak yang dijamin dalam konstitusi. Atau misalnya kalau saya PSI nih, Pak Jokowi kan jelas mendukung PSI dalam artian dia suka kalau PSI itu bisa tumbuh. Dia bahkan mengizinkan dirinya muncul dalam iklan PSI. Dan itu bukan sekarang, sejak lama. Sejak lama. Dan itu nggak ada orang yang ramai juga, ya. Iya. Cuman ini sekarang pas Prabowo jadi ramai. Cuman dia mau bilang, it's okay, gitu. Jangan kalian ribut tanpa tahu di mana ujung pangkalnya, gitu ya. Dan sebetulnya mengecewakan adalah bahwa begitu banyak ahli hukum yang selama ini juga tidak pernah berkomentar tentang itu boleh loh dalam undang-undang kita itu. Dan memang ada sih satu Margarita. Belakangan ini Margarito. Itu langsung komentar. Tapi lugas. Dan saya rasa itu benar, ya. Memang sikap ilmuwan sesungguhnya seharusnya begitu. Tapi sesungguhnya orang seperti Pak Yusril juga sebetulnya mendukung itu. Pak Yusril juga ada komen juga. Ada komen juga. Nah, Nah, poin saya adalah pertama-tama gara-gara pernyataan dia itu ramai. Ramai nggak keruan sebetulnya, ya. Yang nyinyir sama dia begitu banyak. Nah, sekarang dia harus tegaskan. Kalau Anda jangan berharap saya itu akan turun lapangan, akan ikut kampanye, akan memutuskan berada secara tegas dalam tim kampanyenya Pak Prabowo. I won't. Saya tidak akan melakukan itu. Tapi kembali kalau secara konstitusi kembali ke pernyataan sebelumnya, itu jelas boleh. Nah, ini yang menurut saya memang adalah salah satu problem bukan problem lah, ya.
seringkali kita tiba pada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa orang itu memang lebih suka keriuhan aja. Jadi bicara dengan nada-nada yang provokatif, sensasional ya. Dia menikmati hal itu ya. Menikmati dan itu dilakukan oleh para ilmuwan terkemuka di media massa, wartawan juga ngompor-ngomporin gitu ya. Sehingga timbul pernyataan-pernyataan yang serba serang, serba kritik. Sementara kubunya Pak Prabowo kan sudah jelas mengatakan kita nggak akan meladeni ya hal betul ya, itulah positifnya ya. Tapi walaupun saya ngerti juga kalau ada timnya Pak Prabowo yang nggak tahan juga untuk menjawab kan. Kalau jagoannya diserang terus, pasti ada ngomong, walaupun udah dibilang jangan nggak usah. Ya. Nah tapi ini memang kita harus baca sebagai sebuah pertanda yang sangat serius tentang keputusasaan, kerasa frustrasi dari kubu lawannya Prabowo yang memang harus secara berkelanjutan sampai tanggal 14 ini mencari cara untuk menjatuhkan bukan hanya Pak Prabowo jadinya, Pak Jokowinya juga, Gibrannya juga secara terus-menerus ya. Dan sayangnya kelihatan bodoh dalam beberapa occasion itu nampak aduh serangan Anda tuh kita nggak bisa terima dengan akal sehat. Betul. Dan tapi bagusnya juga kubunya Prabowo tidak menjawab dengan cara seperti yang saya katakan barusan. Dan Jokowi, dia bisa menahan diri ya. Menahan diri dan Jokowi terpaksa harus secara tegas mengatakan bahwa kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Ini nggak akan berkelanjutan kok. Gitu ya. Semua udah sangat clear soalnya. Udah ya. Ternyata. Jadi itu semacam kewajiban beliau Pak Jokowi untuk menegaskan kepada rakyat bahwa dia walaupun punya hak, dia nggak akan menggunakannya. Kurang lebih gitu ya. Saya rasa bahkan bukan ditujukan kepada rakyat. Kepada karena masyarakat pada dasarnya juga udah happy kok. Nggak pernah juga kita mendengar ada protes masyarakat. Ini kan protes ya orangnya datang dari lingkaran tertentu saja. Betul. Dia cuma mau bilang sama kelompok itu. Yang nyinyir itu. Dia mau bilang bahwa jangan khawatir. Kalau Anda bilang ini nggak boleh, saya enggak kok. Sikap kenegarawanan Pak Jokowi sejak dipilih sampai hari ini memang tetap solid ya. Tidak pernah dia mau terganggu dengan segala komentar yang negatif, ya kan, mencaci maki dan segala macam. Dan itulah yang membuat saya sangat kagum dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi memang seperti persis Anda katakan, dicaci maki sekeras apapun. Dia akan menghadapinya dengan wajah yang tenang, yang tentram, menjawab dengan bahasa-bahasa yang santun, yang tidak ditujukan untuk menyakiti hati lawannya. Ya, coba bayangkan kalimat dia kan cuma bahwa mula-mula dia bilang boleh kok menurut konstitusi. Ketika rame dia nggak memperjelas lagi. Buat dia nggak penting untuk memperjelas itu karena sudah sangat jelas. Orang kan tinggal buka undang-undang untuk menemukan apa yang dia katakan itu. Tapi kedua, ketika serangan ini mungkin sudah dianggap tidak pantas lah, sudah menimbulkan keriuhan yang berlebihan, dia toh harus juga mengatakan sesuatu untuk menenteramkan orang itu tanpa langsung menunjuk hidung orang-orang yang menyerang dia. Sekedar dengan mengatakan bahwa saya tidak akan turun kok, saya tidak akan kampanye kok. Tenanglah, kan kira-kira begitu maksudnya. Jadi saya setuju dengan Anda bahwa Pak Jokowi itu kenegarawanannya sangat pantas ditiru ya, dijadikan teladan. Maka dibilang Pak Prabowo pada satu ketika memang dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Diungkapkan. Kita kan dulu juga bareng, saya nggak tahu Anda tapi orang seperti saya dan teman-teman saya itu juga adalah orang-orang yang di masa 2019 ketika Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kita kan merasa bahwa ini apa sih maksud dia? Apakah karena dia takut dengan Pak Prabowo atau apa? Kita nggak tahu persis. Nah, cuma 5 tahun kemudian, secara sangat jelas kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika itu adalah sebuah langkah yang luar biasa menenteramkan. Rekonsiliasi yang tidak terbayangkan. Barangkali bahkan di negara manapun dia bisa memberi contoh tentang bagaimana dia merangkul lawannya yang sebelumnya selama 2 kali pemilu berturut-turut itu menyerang dia dengan sangat tanda petik kubunya paling tidak, mungkin Pak Prabowo yang tidak pernah menyatakan serangan yang barbarik, tapi kubunya jelas-jelas barbarik kan.
Ya. Tapi dia justru merangkul orang yang menyerang dia secara brutal itu. Dan terlihat bukan karena takut, tapi justru karena ingin memiliki sesuatu yang hubungannya dalam jangka panjang dengan Indonesia. Betul, Nah, betul. jadi kepentingan yang lebih besar, melampaui kepentingan partai, melampaui itu luar biasanya ya. Dan bukti bahwa dia berhasil dengan strateginya itu adalah bahwa Pak Prabowo mengakuinya. Itu dia. Pak, saya mendengar sendiri Prabowo mengakui bahwa saya belajar dari Pak Jokowi. Betul. Ya. Memang di satu sisi ada pertanyaan, kenapa Anda terima ya ajakan itu ya? Dia punya jawaban tersendiri terhadap ajakan itu. Tapi kedua dia bilang bahwa saya belajar dari Pak Jokowi selama kurang lebih 5 tahun itu. Jadi sukses. Itu. Apa yang dilakukan oleh Jokowi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Oleh siapapun. Oleh siapapun. Setuju. Kita hanya bisa menduga-duga ketika itu, berharap baik saja bahwa it won't hurt him, menjadikan memasukkan seperti kuda Troya itu kan, dia ada di dalam terus menyerang dari dalam, sama sekali tidak terbukti 5 tahun kemudian. Betul. Jadi kali ini pun kembali ya Jokowi menunjukkan bahwa dia memang negarawan sejati ya. Iya. Luar biasa. Dan visioner. Membayangkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Betul. Dan mudah-mudahan dia menempatkan Kaisang sebagai bos PSI juga begitu ya. Dia membayangkan PSI mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa membawa kebaikan buat bangsa Indonesia. Nah, itulah hebatnya dia sebagai pemimpin. Dia mengambil risiko di atas keyakinannya dia. Betul. Karena dalam beberapa acara bertahun-tahun sebelum munculnya si Kaisang itu, dia memuji kehadiran dari PSI sebagai generasi muda yang sangat lantang, menentang korupsi, dan menyerukan intoleransi, kan gitu. Jadi dia sangat respect dengan itu. Dengan PSI. Nah, jadi sebagai sebuah partai yang memang dia mendorong, memotivasi, pasti menang ke sana, gitu loh. Berarti kan ada keinginan besar dia. Cuma satu hal ya, sebetulnya bahkan lebih dari itu dukungannya Pak Jokowi, bukan hanya memuji ya. Dia mengirimkan. Pakai bahasa saya ya, mengirimkan Kaisang untuk menjadikan PSI betul-betul bisa nampak di mata masyarakat sebagai partai yang bisa diharapkan oleh masyarakat membawa kebaikan buat Indonesia. Saya bilang juga itu berhasil. Paling tidak itu begini. Sebetulnya nih, jujur ya, sebelum Kaisang masuk ke PSI, elektability PSI sebetulnya sangat meragukan. 1%. Kan orang masih menjual partai 0, iya. Ya sebenarnya 0,1, enggak 0,9, 0, berapa pokoknya 0, gitu ya. 1,2. Jadi tidak banyak perubahan. Iya. Dan ketika itu saya harus jujur mengatakan sebagai orang yang ketika itu memilih bergabung dengan PSI tahun lalu, saya merasa bahwa lagi-lagi kayaknya nih kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, sulit bagi saya membayangkan PSI bisa lolos masuk ke parlemen. Sekarang saya bukannya mendahului takdir nih ya. Tapi sejak adanya Kaisang di PSI, sikap masyarakat terhadap PSI memang berubah. Saya kemana-mana, tadi kan saya juga baru dari kampanye nih. Bung, jadi saya ngomong sama masyarakat, dan orang tahu kalau saya tanya siapa ketua umum PSI. Atau apa sekarang jabatannya Kaisang Pangarep. Mereka bisa dua-duanya. Dan ini bukan, saya nggak bicara tentang kelas menengah ke atas ya. Saya bicara tentang akar rumput, masyarakat di bawah, masyarakat lapisan menengah ke bawah. Mereka tahu dan mereka respect dan mereka suka dengan kenyataan bahwa Mas Kaisang itu memimpin PSI. Dan kami melihat dari paling tidak survei-survei internal PSI, diukur dari elektability-nya, peningkatannya naik terus sehingga saya sangat yakin bahwa hari H nanti, 14 Februari itu, kecuali ada sesuatu yang luar biasa mestinya sih PSI lolos melewati parliamentary threshold. Karena kan sekarang kan tanggal 8. Anda sebutkan tadi kalau ada hal yang luar biasa, harusnya sih semua juga menyadari ini akan menuju minggu tenang, nggak akan ada hal yang luar biasa. Jadi kan, tapi bagus juga Anda buat begitu ya, sebagai manusia ya. Sebagai manusia yang beragama. Ada Tuhan yang tahu, betul. Terlalu sombong. Luar biasa. Kalau Anda tanya lolos nggak? Saya kepengen sekali bilang lolos. Tapi saya harus ingatkan bahwa nggak boleh takabur ya. Tidak boleh takabur. Luar biasa. Itu sifat rendah hati
Sama dengan Jokowi juga. Amin. Nah kemudian dari Bulak Sumur ada petisi dari guru-guru besar, walaupun akhirnya ada yang mengklaim itu bukan mewakili UGM. Lalu terus ke UI. Saya tahu Anda adalah seorang tokoh, ya pengajar yang sangat kompeten dan terkenal. Walaupun gaya-gayanya sih Anda tidak terlalu disukai di Civitas Academy itu dulu ya. Nah sekarang Anda kan bisa lebih independen. Bagaimana dulu sikap UI yang terakhir ini, yang terbaru ini? Karena banyak juga yang mengklaim, itu bukan sikap UI lah. Kira-kira gimana menurut Anda? Kak, pertama-tama yang kedua dulu tuh, apakah itu sikap UI atau bukan? Ya, itu dulu. Itu mungkin perlu saya jelaskan. Tapi sebetulnya bukan cuma UI ya, mau UGM kek, mau apalagi UIN, mau UII, ada Unpad, ada segala macam. Kan nggak bisa sama sekali itu disebut sebagai sikap perguruan tingginya kan? Ya contohnya saja yang UI ini lah yang paling gampang. Memang yang muncul adalah ketua guru besar, ketua Dewan Guru Besar, Bu Har Kristuti, yang saya sangat respect dengan dia ya. Saya seperjuangan dengan beliau dalam banyak hal juga ya ketika saya masih di UI. Ya. Tapi kan itu adalah sebuah pernyataan yang bahkan saya duga ya. Paling tidak itu juga tidak bisa mewakili suara Dewan Guru Besar. Walaupun dia ketua ya. Kan itu bukan sebuah pernyataan Dewan Guru Besar. Ini ketua dewannya bersama beberapa guru besar dan dosen dan mahasiswa. Ya. Tapi tidak mewakili ketua dewan, tidak mewakili dewan. Dewan Guru Besar, apalagi mewakili para dosen, apalagi mewakili Civitas Akademika UI, ya kan nggak bisa dibilang begitu. Nggak ada sedikit pun hal yang bisa digunakan untuk memverifikasi apakah itu adalah pernyataan dewan atau bukan, pernyataan UI atau bukan. Jadi ini adalah pernyataan orang-orang yang memang menempati posisi-posisi penting di UI, ya. Kita kembali ke petisi Bulak Sumur, kan juga begitu. Sama ya. Ya, saya yakin kan nggak ada rektornya kan? Nggak ada rektor. Itu ada seorang guru besar bersama sejumlah guru besar lainnya ya. Plus para dosen, plus mahasiswa, ya. Dan mahasiswanya pun apakah itu bisa mewakili BEM UGM atau apa? Saya ragukan itu. Tapi poin saya adalah begini. Ini adalah pernyataan dari orang, ya. Orang-orang itu punya sikap tertentu mengenai pemilihan umum yang sekarang akan terjadi, yang sedang terjadi, ya. Misalnya begini, soal Bu Har Kristuti. Saya sih percaya bahwa dia memang pro sama Ganjar. Ya. Jadi ini ada perasaan dan bukan cuma Bu Har Kristuti ya, ada sejumlah nama lainnya. Oke. Ngerti. Ini adalah orang-orang yang memang khawatir dengan kemenangan Prabowo. Ya. Dan saya sih hormati sikap. Itu jelas. Sikap politik. Sikap politik. Bisa beda. Dia khawatir. Dan mereka tahu bahwa yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Pak Prabowo, elektability Pak Prabowo, adalah kehadiran Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowinya juga harus diserang. Ya. Nah, menurut saya ini adalah orang-orang yang secara tulus, dan saya yakin tidak dibayar, ya. Itu adalah sikap mereka memang dari dulu kan. Mereka harus menyatakan sikap mereka sebagai intelektual yang independen dan otonom. Karena itu mereka selalu mengatakan ini jangan dibaca macam-macam ya. Walaupun saya akan bilang kalau mereka itu tetap layak disebut punya kepentingan. Tapi kepentingan kan juga banyak definisinya. Nggak berarti kalau misalnya Ganjar yang menang, mereka akan memperoleh kesempatan apa-apa gitu, atau posisi apa-apa, atau uang atau nggak perlu gitu. Tapi mereka itu punya kepentingan demi kepentingan apa yang mereka anggap benar. Mereka anggap bahwa Prabowo itu kalau sampai menang itu membahayakan Indonesia, yang adalah hak mereka. Saya kalau ketemu saya akan mengatakan saya nggak setuju dengan ibu. Saya tidak melihat persoalan ini dengan cara yang ibu lihat. Dan karena itu kita bisa berdebat. Tapi ini kan nggak terjadi. Petisi itu memang bukan untuk berdebat. Petisi itu adalah pernyataan kami. Cuman memang celakanya adalah kemudian orang menganggap ini adalah sikap UI. Yang tentu saja tidak. Tentu saja kita harus dari awal katakan tentu saja tidak.
Saya belum pernah ketemu dengan Bu Harkristuti sejak Setelah itu ya. beliau mengeluarkan petisi atau pernyataan itu ya. Ya. Tapi kalau saya ketemu, saya mungkin sekali kita bisa diskusi panjang lebar tentang apa yang dia ketahui dan apa yang saya ketahui. Betul. Nah, Anda harus paham juga nih soal para dosen ini, ya. Dan itulah apa yang saya alami juga ketika saya menjadi dosen. Pada dasarnya kita tuh melihat politik dari luar, ya kan? Kita sebagai individu yang punya ilmu pengetahuan, punya metodologi, baca buku, dengar orang ngomong. Kaum terpelajar ini memang merasa punya kewajiban menyerahkan. Masyarakat. Kita punya kewajiban ya. Jadi kalau kita memilih diam itu kita salah. Kita harus mengatakan sesuatu, walaupun misalnya orang akan mengatakan begini, Bu nggak takut kalau ternyata yang menang Prabowo nanti nasib ibu seperti apa? Nah orang semacam ini akan bilang, they don't care apa-apa. Ya, dan saya juga akan berusaha semampu saya untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang memang tidak layak terhadap mereka. Ya. Mereka harus dilindungi dengan mereka tuh harus dibedakan dari Rocky Gerung gitu ya. Yang menggunakan kata-kata kasar ya dengan beda kan. Ini enggak, ini benar-benar Tapi dia punya sikap yang sangat jelas. Kami itu mereka itu anti Jokowi. Anti Prabowo. Nah, karena Jokowi ada di sana untuk memenangkan Prabowo, mereka serang Jokowi. Harus diserang Pak Jokowi. Jadi keterlibatan Pak Jokowi mendukung Prabowo dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis lah, tidak pantas, tidak layak, bla 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 bla. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu against demokrasi, bla 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 bla. Itu semua bisa didebat. Kita bisa bicara panjang lebar 2 jam, 3 jam, 5 jam tentang itu semua. Tapi mereka punya hak untuk bersikap seperti itu. Dan saya harapkan mereka juga jangan marah dong. Ya. Kalau ada orang yang dengan kebebasan berekspresi juga. Berbeda pendapat dengan mereka. Berbeda pendapat dan barangkali menyudutkan. Bilang, kita udah tahu lah mereka itu memang adalah orang-orangnya Ganjar misalnya gitu ya. Jangan marah. Buktikan aja bahwa itu nggak benar. Kami itu bukan orangnya Ganjar. Dan seterusnya. Tapi inilah masalahnya nih, ya, bahwa sekarang ini menjelang berakhirnya pemilu, ya, kita tiba pada masa tenang. Harusnya masa tenang kan? Ya, enggak, setengah 10. Setengah 10, iya Mas. Tapi ini kayaknya begini, orang-orang ini merasa bahwa, wah waktunya sudah habis. Sudah habis nih. Sebetulnya seharusnya, nggak bisa dikejar lagi. Kalau dalam pandangan saya, harusnya itu sudah dilontarkan lebih awal. Iya, harusnya. Tapi tentu saja orang punya argumen tentang barangkali nggak ada waktu, sibuk mengurus hal yang lain. Betul. Sehingga menunggu momentum yang duluan. Iya. Ya ini kan orang akan bilang, kok UI jadi ikut-ikutan UGM? Kenapa? Karena UGM tanggal 1. Ya. Kalau nggak salah tanggal 1 tanggal 30. Kemudian si UI-nya sehari kemudian, 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Sebelumnya ada UII. Kemudian ada UNPAD. Kemudian ada bla bla bla. Ini kan jadi kayak ya ada yang mulai, kemudian yang lain merasa harus ikut. Solidaritas atau sekedar perasaan. Loh, sama. UGM ngomong, kita juga ngomong dong. Kita juga harus berbicara. Jadinya tuduhannya seperti itu. Saking waktunya sangat mepet, sehingga si universitas-universitas yang datang belakangan, karena jaraknya cuma 1 hari, 2 hari, 1 hari, 2 hari, itu semua akan dianggap sebagai sekedar epigonnya, ikut-ikutan, bikin rame. Tapi terus terang ada beberapa catatan yang juga saya harus berikan kepada teman-teman itu. Pertama adalah bahwa saya tidak lihat umumnya universitas atau perguruan tinggi tersebut mengeluarkan pernyataan yang cukup jelas. Misalnya begini, kalau Anda mengatakan ini melanggar konstitusi, misalnya, atau Pak Jokowi harus kembali ke rel demokrasi yang benar. Betul. Ya tolong dikatakan secara jelas dong. Mana yang Anda sebut sebagai Jokowi sudah menjauh dari koridor demokrasi. Harus dijelaskan. Berikan contohnya apa. Berikan hal-hal yang nggak usah sampai 5 tahun yang lalu. Tapi ya karena dikatakan ini menyangkut tentang kontemporer, ya dalam setahun terakhir kasus apa. Sehingga orang bisa menilai dengan juga kacamata yang
Objektif, ya. Kalau cuman ngomong begitu, ya, saya minta maaf nih, cuman orang akan, kalau saya netral, saya akan tanya, maksudnya apa ya? Anda mengatakan itu kenapa ya? Apalagi kalau Anda para pendukung Jokowi, sama sekali nggak akan berpengaruh. Dan ini yang menyebabkan saya rasa petisi-petisi ini, pernyataan-pernyataan bersama ini harus dihormati sebagai kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan memang itu adalah kewajiban para dosen, para pengajar. Bukti dari demokrasi. Bukti dari demokrasi, dan mereka memang menunjukkan bahwa mereka care sama Indonesia. Betul. Tapi saya rasa ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap elektoral. Ya, misalnya konstelasi elektoral itu kan, kalau saya sekarang sebetulnya kan sudah semakin tipis orang yang masih mungkin pindah. Hanya sekitar 6%. 6%-an saja. Ya. Nah, 6%-an ini saja kalau mau diedukasi dengan cara semacam itu, seperti saya katakan tadi, orang akan bilang, maksud Anda apa ya? Belum jelas. Belum tersampaikan. Nah, kalau yang pendukung Pak Jokowi yang sudah menyatakan mendukung Jokowi, itu kan paling cuma sekian persen lah yang mungkin merasa bisa pindah. Apalagi dengan cara yang abstrak ini. Gimana Anda bisa membayangkan bahwa mereka akan kayak saya sebagai pendukung Pak Prabowo dalam hal ini, karena saya pendukung Jokowi juga. Betul. Membaca pernyataan-pernyataan itu rasanya sayang ya, ini seperti bukan pernyataan-pernyataan yang diformulasikan dengan baik ya, dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran orang, tapi lebih karena ya tadi tanggung jawab dia sebagai seorang dosen gitu ya. Jadi for the result gitu ya, untuk hasil dari pemilunya sih saya duga, karena Anda kan selalu ngikutin nih perkembangan. Karena saya mau wawancarai beberapa researcher. Anda kan juga selalu punya catatan, punya merekord hasil survei terakhir. Update terus. Hasil survei terakhir ini kan memang semakin menunjukkan bahwa peluang satu putaran itu sudah sangat jelas, sudah sangat mungkin ya. Berapa? 52,5 dari Populi Center yang terbaru. Dari Populi Center yang terbaru. Dan Populi itu cukup kredibel ya. Tapi itu pun, Bung, itu sebelum debat terakhir loh. Karena banyak. Sebelum? Karena tanggal 3. Karena ada lagi nanti satu setelah debat terakhir, LSI DNJA yang akan diluncurkan besok. Di sini juga. Jadi artinya apa yang saya mau kasih tahu, bahwa setelah closing statement dari Pak Prabowo, kalangan anak muda, baik PSI apapun ya anggotanya, sangat memberi apresiasi yang luar biasa terhadap pernyataannya itu. Yang terakhir itu. Sangat luar biasa. Semua orang mengakui dia negarawan gitu ya. Nah, tetapi gini Bung, saya sangat respect. Silakan. Saya sangat respect sama Anda karena begini. Beberapa yang saya undang kemarin tidak menjelaskan sejernih yang Anda jelaskan. Tapi saya bisa paham karena yang saya undang ini kan aktivis-aktivis yang juga mungkin tidak langsung ada hubungan dengan universitas. Anda bahkan ketua yang ngomong itu pun Anda kenal secara pribadi dan bagus. Jadi saya luar biasa penjelasan Anda. Artinya apa? Bahwa ya mereka wajar sebagai anggota masyarakat ya, kaum terpelajar untuk mengatakan itu. Bentuk kecintaannya terhadap negara ini. Itu luar biasa itu. Pandangan itu luar biasa. Dan saya rasa memang kita jangan terlalu judgmental gitu ya. Dan a priori terhadap kaum terpelajar. Betul. Bahwa di sana ada menyusup kepentingan 1-2 orang, ya itu kan nggak bisa dihindari kan? Dan itu penting. Iya dong. Saya gini, bahkan bukan 1-2 orang. Ya jadi misalnya lah gitu. Jadi gini, kita memang tidak pernah boleh berlebih-lebihan membayangkan. Setuju. Misalnya para dosen, guru besar gitu ya, karena mereka berada di perguruan tinggi yang ya kan lembaga pendidikan tertinggi di Indonesia kan. Dan mereka juga yang menghasilkan orang terbaik di Indonesia ini. Jangan lupa. Jangan lupa kan ya. Tapi jangan bayangkan bahwa gini. Oh, mereka itu adalah orang-orang yang netral. Itu aja. Bahwa orang-orang itu adalah orang-orang independen yang tidak berpihak. Tidak, di kampus itu jelas. Saya rasa begini. Kurang lebih konstelasinya lebih baik. Yang banyak itu adalah pendukung 1 atau pendukung 3. Pendukung 3 itu banyak. Saya mungkin pernah cerita sama Anda bahwa saya tidak pernah bisa jadi profesor di UI. Selalu di-cut.
Kenapa? Karena untuk bisa jadi profesor, Saya tahu itu cerita itu. saya harus dapat dukungan dari profesor yang sudah ada. Betul. Nah, yang banyak itu memang adalah si profesor-profesor yang sekarang saya asumsikan, saya duga, hypothetically speaking lah ya, adalah pendukung 03, kelompok-kelompok itu. Jadi itu ada jelas secara sangat nyata. Nah, orang-orang seperti Bu Harkristuti dan kawan-kawan yang pro demokrasi, ya, pro pada kebebasan, itu memang cenderung akan mendukung ke arah Mas Ganjar. Saya nggak tahu tuh berapa yang dukung Prabowo dalam hal ini ya. Ya mungkin kalau Prabowo itu apa namanya dalam survei itu selalu berada di nomor 1, itu karena suara rakyat terutama. Betul. Kalau suara rakyat saya bisa merasakan karena saya sekarang sudah kampanye kan. Selama terasa getarannya di masyarakat. Terasa sekali ya. Jadi kalau saya dalam sebuah kampanye itu seperti malu-malu, karena saya kan sedang mengkampanyekan diri saya untuk jadi caleg. Jadi saya selalu bilang, Ibu, Bapak, ya diawali dengan saya di sini tidak sedang mempromosikan presiden ya, gitu. Tapi kan sambil jalan kampanye sekitar 15 sampai setengah jam itu, 15 menit setengah jam, kan keluar lontaran-lontarannya kan. Dan saya merasa tuh bagaimana mereka itu berharap sekali pada Prabowo dan Gibran. Jadi duet itu memang seperti duet yang sakti itu ya. Nah, jadi saya mau kembali ke kampus lagi nih. Nah, kalau di kampus memang saya duga memang banyak para guru besar, orang yang berpendidikan tinggi, misalnya tadi saya mau nyebut Faisal Basri, tapi saya baru ingat Faisal Basri kan bukan dosen UI ya. Lagi ya, udah sudah bukan dulu kan? ya. Dulu ya. Nah, tapi kira-kira ideologinya semacam itu tuh ya. Jadi either kamu si guru besar itu adalah yang secara agama religius gitu ya, yang bias pada kelompok-kelompok Islam yang tinggi dan mereka akan mendukung 03, atau yang tadi pro demokrasi, pro liberal, pro bla 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 yang dukungannya kepada 01. Jadi kalau di kampus suara dosen yang seperti itu saya paham sekali. Dan nobody should membayangkan itu sebagai sebuah malapetaka. Jangan. Enggak, itu baik-baik aja. Proporsional aja, enggak usah judgmental. Betul. Saya setuju. Itu. Nah, itulah kemampuan Anda sebagai komunikator ya. Memang ilmu Anda memang luar biasa itu. Jadi bisa menjelaskan secara jernih, memilah-milah satu persatu dan tidak ada kekhawatiran, dan itu menunjukkan itulah demokrasi, ya kan? Demokrasi. Nah, kemudian ada lagi yang menarik nih. Tiba-tiba mendadak namanya seorang Ahok, mantan gubernur DKI dulu ya, jadi komisaris, ya kan, diangkat dalam pemerintahan ini, di mana Jokowi jadi presidennya, tiba-tiba keluar dari komisaris, membuat pernyataan yang kontroversial menurut saya. Dia bilang, di mana bukti Gibran 2 tahun itu bisa jadi presiden? Kerja. Dianggap sama dia hanya 2 tahunan ini Prabowo. Dia kan digantikan sama ini, nggak terbukti dia kerja. Jokowi juga sama. Ibu mau tahu? Saya lebih tahu. Waduh, ini luar biasa. Iya. Gimana itu? Saya rasa walaupun tidak tepat-tepat amat ya pengaitan ini, tapi menurut saya semangatnya Pak Ahok itu seperti juga semangatnya Ibu Harkristuti tadi dan kawan-kawan. Jadi gini. Apa tuh? Seperti saya katakan tadi, Bu Harkristuti itu merasa bahwa tanggal 14 sudah mendekat dan yang mungkin akan menang, semua data yang dia lihat menunjukkan bahwa Pak Prabowo akan menang. Dan itu membuat dia merasa saya harus turun gunung. Terpanggil. Di Bulak Sumur juga begitu. Terpanggil untuk menunjukkan ekspresinya. Saya nggak tahu apakah mereka tahu bahwa mereka itu sudah tidak lagi terlalu berpengaruh terhadap publik ya. Tapi paling tidak itu datang dari sebuah ketulusan. Iya, betul. Hati nurani lah. Dan mereka bukan politisi. Itu dulu, Bung. Kalau yang ini lain nih. Tapi saya menganggap itu kurang lebih gini. Ahok itu bukan politisi yang seperti kebanyakan politisi lainnya. Dia itu tidak bermain sebenarnya. Dia itu orang yang sebetulnya selama ini kita kenal sebagai orang yang percaya pada apa yang dia nilai sebagai kebenaran. Jadi konsepsi etik dia, filsafat etik dia adalah etik itu tidak boleh dilanggar. Ya. Tapi etik yang mana adalah etik sebagaimana yang saya percaya. Jadi saya rasa kan sebenarnya agak mengherankan. Dia mundur pada saat tinggal less than 2 weeks. Iya. 10 hari lah. 10
10 hari lah. Iya. Ya. Maksud saya begini. Dan dia sangat yakin dia bisa membalikkan keadaan. Atau pada dia sangat berharap. Dia sangat berharap. Iya, bisa juga. Ya. Jadi kalau Anda sedemikian memang merasa harus turun tangan gitu ya. Walaupun terlambat? Enggak, jangan walaupun terlambat. Oh, iya. Kalau mau turun tangan, ya sejak awal dong. Oh iya. Karena sejak awal tuh sejak kapan ya? Sejak penetapan lah. Sejak penetapan atau sejak penetapan. Iya, penetapan dong. Kan MK penetapan. Iya kan, karena dia nggak setuju atau dia mengklaim ini tidak bisa kerja. Ya, waktu penetapan dia langsung turun, ya kan? Kan dia udah lihat tuh. Ini orang kan nggak bisa kerja. Iya, tapi ratingnya naik. Mungkin. Iya dong, kepercayaan masyarakat naik kan gitu loh. Tapi kenapa baru sekarang? Iya. Saya duga karena dia merasa, saya duga dia tidak diperintahkan oleh Bu Megawati. Oh gitu ya? Saya duga ya. Oh, dugaan ya. Knowing him gitu ya, selama ini kan dia bukan tipe orang yang bisa disuruh-suruh. Walaupun saya nggak tahu apakah seberapa loyal dia pada Bu Megawati ya. Iya. Ya, biar gimana pun kan, saya merasa dia itu percaya dia itu berutang budi pada Bu Megawati. Oh. Saya nggak terlalu yakin kenapanya. Ya. Iya. Oh betul. Ya, oh, iya. Anda nggak tahu ya? Kita nggak tahu ya. Yang jelas dia kemarin menyebut tentang ketika dia mau maju jadi gubernur, cuman Bu Mega yang dukung. Oh, dia ngomong begitu ya? Waktu 2016, kan dia bilang, Pak Jokowi aja minta saya mundur. Oh. Itu saya tahu persis benar. Oh iya? Tapi benar itu begini, ketika itu Pak Jokowi diminta oleh banyak pihak untuk meminta kepada Ahok, karena Ahok itu kan mendengar ke Pak Jokowi, agar ya mundur aja lah. Ini berat lah ini. Memperjuangkan Ahok dalam sebuah pemilu sih berat banget. Ya. Kalau nggak salah itu terjadi bahkan sebelum terjadinya kasus Pulau Seribu ya. Iya dong. Ya. Iya dong. Kalau nggak salah. Iya dong. Karena kan itu sebelum dia jadi gubernur kan? Ya. Sebelum dia jadi wakil. Enggak. Sudah? Oh enggak. Kasus Pulau Seribu itu terjadi pada saat menjelang pemilu. Pemilihan gubernur. Betul. Ya. Tapi poin saya adalah saya mau ingin mengatakan ketika itu memang Jokowi menyampaikan karena orang minta Pak Jokowi untuk minta ke Pak Ahok. Supaya kalau tidak salah orang yang secara tegas menyatakan Bung Ahok mundur aja lah. Ya. Dan ini bukan karena orang nggak suka sama Ahok. Tapi karena orang sudah membayangkan kalau sampai Ahok maju, politik identitas itu akan muncul. Oh, ya. ngerti. Saya ngerti. Ya. Dan orang yang ngomong secara jelas kepada Pak Ahok itu Surya Paloh. Oh. Nah, Pak Ahok itu mengatakan bahwa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengumpulkan 1 juta tanda tangan? Ya, saya berutang budi sama mereka. Ya. Maka saya harus maju. Jadi nggak ada yang salah dengan penjelasan dia bahwa Jokowi juga minta dia mundur dari posisi calon gubernur waktu itu. Tapi kan Pak Jokowi punya alasan. Ya. Ya, Pak Jokowi menyampaikan apa yang diminta oleh orang-orang waktu itu kepada dia agar dia menyampaikannya kepada Pak Ahok. Saya nggak tahu persis apakah Pak Jokowi itu setuju atau tidak dengan permintaan itu. Iya. Tapi benar, dia meminta agar bisa nggak mundur aja. Jadi, nah sekarang Ahok bilang Jokowi aja minta agar dia mundur. Tapi satu-satunya orang yang mendukung dia untuk maju ketika itu adalah Ibu Mega. Ya. Nah, sekarang dia seperti menunjukkan bahwa saya berutang nih sama Bu Mega. Bu Mega itu adalah orang yang pada saat orang lain tidak percaya pada saya, hanya dia yang percaya pada saya. Ya. Nah, oke, kita terima itu sebagai kenapa dia harus mendukung Pak Ganjar. Cuma kalau dia mengucapkan itu sekarang, jadi bukan mengucapkan, dia menyatakan pengunduran diri itu sekarang, dalam waktu berapa? 10 hari 10 hari. Ya, apa yang bisa dia lakukan dengan kemunduran dia itu? Ya. Dan apalagi kemudian ketika dia mundur itu, seperti Anda katakan tadi, dia sempat, saya nggak tahu di acara apa yang dia didatangi oleh seorang ibu-ibu. Iya, usia 82 tahun. Ya, yang sebetulnya berharap sekali pada Pak Ahok agar Ahok jangan berlawanan dengan Jokowi dong. Kurang lebih gitu. Kira-kira gitu kan? Iya. Terus dia malah menyerah. Iya. Ya.
Nah, itu seperti meruntuhkan kepercayaan banyak orang termasuk saya. Oh iya. Harapan terhadap Pak Ahok sebagai seseorang yang akan menjadi pemimpin di masa depan, ya. Mungkin tidak sekarang tapi di masa depan. Saya semula berharap sebetulnya Pak Jokowi sedang membina dia, memelihara dia lah, Iya, ya. iya. Agar kan masih ada putaran-putaran politik berikutnya. Iya, kan? iya, masih panjang. Masih panjang dan dia cukup muda kan. Tapi dengan melakukan itu, kalau sebagai politisi, saya mengatakannya sebagai suicidal. Suicidal, bunuh diri. Suicidal tuh bunuh diri. Waduh. Ya. Kayaknya selesai kalau itu dia lakukan. Kayaknya nih dengan dia karena itu, sangat masif, sangat viral. Marah. Ya, sangat marah. Viral ya. Jadi saya berulang kali ketemu dengan orang yang bilang bahwa saya semula masih berharap sama Ahok. Jadi kan sebetulnya banyak juga teman-teman yang akhirnya kecewa sekali dengan Ahok gara-gara dia pernyataan itu ya. Apa? Pernyataan itu terhadap Jokowi. Bukan, sebelum itu, ya. Sebelum itu kan, sebelum itu kan orang dari misalnya 1.000 pendukung Ahok, itu sekian ratus hilang gara-gara dia cerai dan menikah dengan betul. Dengan istri barunya itu kan. Terus? Yang itu ada kaitannya dengan keyakinan religius orang bahwa orang tidak boleh bercerai dan macam-macam. Iya dong, ya Kristen memang mengatakan begitu. Kan? Iya. Wajar lah ada taruhlah sepertiga. Nggak, tapi dia mencoba mengolah-olah ini dan yang udah lari dari ini dari prinsip. Itu masalahnya. Jadi banyak orang yang kok masuk ke dalam gitu kan, harusnya kan. Buat saya sebagai orang Islam itu kan. Iya. Ya udah gitu. Cuman saya lihat bagaimana orang kecewa. Iya. Kemudian ketika semakin kecewa sebetulnya ketika dia menjadi aktivis PDIP. Ya. Ini dari saya dan kawan-kawan di PSI ya. Ya. Kemudian dia secara jelas, secara tegas menyerang PSI. Ya. Dua tuh ya. Tapi still gitu, kita masih menghormati dia. Ya. Tapi ketika sekarang dia dalam 10 hari sebelum hari H mundur dan menyatakan sebetulnya kalau dia cuma mundur masih gitu ya. Tapi begitu dia ngomong tentang Gibran dengan cara 2 tahun itu nggak cukup. Dan kemudian kalian pikir Jokowi itu kerjanya apa gitu kan? Nggak. Bisa kerja nggak gitu loh? Bisa kerja nggak? Selesai. Kalau Anda melakukan itu pada Jokowi, ini bukan soal Jokowi itu tidak pernah salah. Betul. Tapi kalau Anda menganggap Jokowi yang sudah 9 atau 10 tahun terakhir ini bekerja keras ya luar biasa buat Indonesia dan Anda bilang bahwa dia nggak bisa kerja, itu kan buat kita yang berakal waras, berakal sehat, itu yang mengatakan this is too much. Ya karena begini sedikit, Bung, 3 researcher ya, DNJA, Populi Center, kemudian Ipsos dari Prancis, kemudian satu lagi yang terbaru adalah LSI, dia mengatakan bahwa justru menariknya approval rating dari Jokowi itu naik beberapa persen justru di tengah-tengah kontroversi ini. Jadi 80, 78, 80 yang tadinya cuma 72. Sebelum adanya MK dan segala macam loh. Nah, kemudian kemarin Populi Center mengeluarkan yang menarik tuh. Bawaslu naik sekitar 7% dalam November sampai Desember. KPU naik. Terus kemudian Pak Jokowi udah pasti naik paling tinggi. Kemudian ada lagi di bawahnya MK naik juga. Sekitar 7% signifikan. Kemudian partai politik naik juga. Nah, jadi ada kepercayaan masyarakat, tentu umum ya, 80% kan middle lower, bahwa so far so good gitu loh. Terus tiba-tiba ada tokoh basisnya rakyat juga mengatakan itu ya. Betul. Ya oke, terus. Ya artinya memang tadi makanya saya mengatakan bahwa dia itu politician yang sebagai politician dia buruk. Bunuh diri ya. Dan ini adalah tindakan yang bunuh diri. Sebaiknya barangkali udahlah Anda berhenti jadi politisi atau Anda belajar lagi tentang bagaimana berpolitik. Saya tidak berharap dia melakukan berpolitik dengan cara yang tidak etis ya, yang segala hal dibenarkan atau tujuan menghalalkan cara, nggak gitu. Bukan itu maksud saya dengan seorang politisi yang baik. Tapi hal-hal semacam ini menjaga pernyataan pada waktu yang tepat ya, atau kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu memang harus terjaga agar jangan counterproduktif terhadap dirinya kan. Ya. Itu harus sangat dia pelajari dengan baik ya. Ya, gini Bung ya, sedikit ya tambahan. Prinsip-prinsip ajaran Kristen yang paling mendasar ya, lebih banyak introspeksi dan menyalahkan diri
Oke. Daripada menyalahkan orang lain. iya, mengulik bahwa membenarkan diri sendiri itu bukan ajaran yang benar. Lebih banyak harus merenung, aduh minta maaf kepada masa lalu, belajar lagi. Ya. Begitu biasanya. Makanya ada istilah tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu maksudnya apa? Bahwa pembelajaran terhadap diri sendiri untuk menjadi seorang yang baik itu nggak pernah berhenti. Ya. Jadi kesombongan tuh nggak boleh ada. Iya. Nah itu persoalan dengan Ahok juga. Iya. Dia memang pada dasarnya arogan. Iya, itu dia. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan itu karena arogansi itu dia bekerja dengan baik buat rakyat. Ya, Anda bisa memisahkan itu. Iya, betul. Dia bisa melawan para preman yang menghambat kerja dia dengan cara yang ya Anda begitu, saya juga bisa lebih dari itu kan. Tapi kali ini nih, ya memang fatal. Dia harus punya penasehat yang mengingatkan dia. Bahwa seharusnya tidak begitu Pak Ahok. Ya. Anda mungkin juga marah melihat hasil survei yang menunjukkan bahwa... Jadi ada semacam juru bicara lah gitu ya, untuk memberikan advice. Bukan ya? Bukan juru bicara. Tapi kayak advisor. Kayak kalau istilah fable-nya atau dongengnya Jimmy Cricket-nya. Jadi Jimmy Cricket. Yang hati nurani. Hati nurani orang, jadi benar nggak sih Pak Ahok? Coba dipikirin dulu. Kayak tadi Anda bilang, harusnya dia justru duduk dulu, pikir, merenungkan dulu. Nggak langsung impulsif, nggak langsung marah. Kalau begitu kan kata-katanya pasti lebih terjaga ya. Iya, pasti nggak mengeluarkan statement itu. Nah sekarang memang pertanyaan terbesarnya adalah kenapa dia sedemikian marah, itu yang kita nggak tahu. Apakah karena... Ya, seperti Anda bilang tadi. Tadi ya, sekedar ya memang dia ngelihat Ganjar, jagoannya itu kalah, atau karena dia merasa sedih melihat kesedihan Bu Megawati, ya. Karena pasti Bu Mega ini kan lagi sedih banget nih sekarang. Dia mencoba menghibur Megawati gitu. Seperti menunjukkan bahwa I'm with you, ya saya tetap berada bersama. Saya bisa paham itu, saya bersama Anda, kita lawan nih orang-orang yang menyerang kita. Walaupun fatal ya akibatnya. Fatal karena dia tidak memperhitungkan data ya. Dia sama sekali mengabaikan data. Dia seperti mengabaikan, ini kan seperti politisi-politisi rendahan yang selalu mengatakan bahwa kita jangan percaya survei, bla bla bla. Itu kan come on gitu kan. Politisi rendahan. Terpaksa saya bilang itu rendahan. Karena memang tidak ada gunanya untuk bersikap denial semacam itu kan. Bersikap irasional. Kan jadinya irasional. Dan dia berharap bisa mempengaruhi siapa sih dengan mengatakan hal-hal semacam itu kan. Dalam waktu 10 hari ini. Dalam waktu 10 hari. Jadi, kecuali barangkali Pak Ahok sesudah ini melakukan rangkaian hal untuk memperbaiki dirinya, citra dirinya, mungkin sebaiknya dia berhenti jadi politisi. Belajar dulu. Iya. Lebih baik dari politisi. Lebih baik, karena udah habis. Terima kasih. Terima kasih Bung.